Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, yaitu pada kelas 12 TBSM, dalam materi pemeriksaan dan perbaikan sistem injeksi merupakan lanjutan materi pada kelas 11. Dan selanjutnya adalah tentang kompetensi dasar, di mana untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu mengevaluasi indikator kode kerusakan sistem injeksi. Dan untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu memperbaiki sistem injeksi dan reset kode kerusakan. Di mana untuk kedua kompetensi dasar ini terdapat di dalam materi yang akan kita bahas. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sistem pengaliran bahan bakar injeksi. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan piranti dan sensor pada sistem injeksi sepeda motor. Selanjutnya adalah setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu melakukan pemeriksaan piranti dan sensor pada sistem injeksi sepeda motor. Dan kemudian mampu untuk memperbaiki kerusakan piranti dan sensor pada sistem injeksi sepeda motor. Sebelum masuk pada materi inti, ada sebuah pertanyaan yang sifatnya yaitu untuk mengingatkan dengan pengetahuan yang telah didapatkan di kelas 11 dan dengan pengalaman yang didapat dalam kehidupan sehari-hari, maka sebutkan kekurangan dan kelebihan yang terdapat di dalam fuel injection. Di sini akan dijelaskan kembali tentang kekurangan ataupun kelebihan yang terdapat pada fuel injection. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kekurangan dari fuel injection. Untuk yang pertama yaitu kurang responsif. Karena untuk melakukan suatu pembakaran, sistem bahan bakar melewati berbagai komponen guna untuk menghasilkan proses pembakaran yang lebih sempurna. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya tenaga ahli di bidang pengembangan teknologi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sensitif terhadap benturan atau guncangan. Kemudian yang selanjutnya, ini sangat sensitif pada kelistrikan. Dan yang terakhir adalah sensitif pada kondisi bahan bakar yang kotor. Kemudian kelebihan daripada fuel injection antara lain yaitu yang pertama menyempurnakan atomisasi, sehingga dapat dipastikan untuk fuel injection yaitu pada perbandingan antara udara dan bahan bakar itu dapat selalu tercapai pada setiap kondisi kendaraan, baik pada saat idle, putaran rendah, menengah maupun putaran tinggi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu distribusi bahan bakar yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu putaran stasioner lebih lembut. Ya. Kemudian irit dan lebih efisien. Kemudian selanjutnya yaitu emisi gas buang rendah.
Dan selanjutnya yaitu perbedaan antara sistem injeksi dan sistem bahan bakar mekanik. Di sini diterangkan bahwa pada sistem injeksi, masuknya bahan bakar ke dalam ruang bakar karena adanya tekanan atau injeksi. Di mana pada sistem injeksi sendiri, itu terdapat beberapa komponen di mana untuk membantu penginjeksian daripada bahan bakar. Di antaranya adalah pada komponen fuel pump dan pada komponen injektor. Sedangkan pada sistem bahan bakar, mekanik atau konvensional, masuknya bahan bakar karena adanya hisapan atau kevakuman. Hisapan atau kevakuman ini berasal dari komponen piston yang bergerak dari TMA menuju ke TMP, yaitu pada saat katup in membuka dan katup X menutup. Kemudian tentang komponen pada sistem injeksi, untuk yang pertama yaitu pada sensor group, di mana pada sensor group terdapat beberapa komponen di dalamnya, di antaranya adalah MAQS, di mana pada MAQS terdapat beberapa sensor, yaitu yang pertama Throttle Position Sensor atau TPS, yang kedua yaitu Intake Air Pressure Sensor atau IAPS, kemudian terdapat Intake Air Temperature Sensor atau IATS, di mana dalam satu komponen terdapat 3 sensor di dalamnya. Selanjutnya yaitu terdapat Crankshaft Position Sensor atau CPS. Kemudian yang ketiga terdapat Coolant atau Oil Temperature Sensor, CTS atau OTS. Kemudian terdapat Oxygen Sensor atau O2S. Selanjutnya ada Line Angle Sensor atau LAS. Kemudian pada controller ini hanya terdapat satu komponen yaitu ECU. Selanjutnya pada aktuator ada beberapa komponen di dalamnya yaitu Fast Idle Solenoid atau FID. Kemudian Idle Speed Control atau ISC, lalu ada fuel pump, ada injektor, kemudian terdapat ignition coil. Selanjutnya adalah pada sistem pengaliran bahan bakar injeksi, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen. Untuk yang pertama yaitu fuel tank atau tangki bahan bakar. Kemudian untuk yang kedua yaitu electric fuel pump atau pompa bahan bakar listrik, atau disebut juga dengan Rotax. Kemudian yang ketiga yaitu ada fuel pressure regulator atau pengatur tekanan bahan bakar. Ini menjaga agar tekanan bahan bakar tetap stabil. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu ada fuel suction filter atau saringan isap bahan bakar. Dan selanjutnya yaitu fuel feed hose atau selang suplai bahan bakar. Kemudian yang nomor 6 di sini ada fuel injector atau saluran injektor. Kemudian yang ketujuh di sini ada throttle body. Kemudian yang kedelapan ada komponen injektor. Dan yang terakhir yaitu fuel pump module atau pompa bahan bakar, di mana pada fuel pump module ini terdapat beberapa komponen di dalamnya. Selanjutnya adalah tentang troubleshooting atau kerusakan yang umum terjadi pada sistem bahan bakar injeksi.
di mana di sini ada sebuah tabel di mana di dalamnya terdapat jenis-jenis permasalahan yang umum yang sering terjadi. Kemudian di sini juga terdapat kemungkinan dari penyebabnya. Kemudian di sini juga terdapat solusi atau langkah perbaikannya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan permasalahan. Di sini dijelaskan yang sering terjadi, yang umum terjadi, yaitu yang pertama mesin dalam kondisi mati. Kemudian sulit dihidupkan dan putaran stasioner kasar. Di sini diterangkan tentang kemungkinan penyebabnya. Untuk yang pertama, terdapat kebocoran udara masuk sehingga mengakibatkan campuran menjadi miskin. Periksa dan perbaiki. Kemudian di sini tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu tinggi. Solusinya periksa dan perbaiki. Kemudian ketiga, tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah. Di sini untuk solusinya periksa dan perbaiki. Ini hubungannya kemungkinan besar yaitu terdapat pada unit fuel pump. Kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu saringan injektor tersumbat. Bersihkan dan ganti bila perlu ya. Selanjutnya adalah stasioner tidak tepat. Periksa dan setel kembali tentunya. Kemudian keenam adalah saluran udara stasioner tersumbat. Ini solusinya adalah dibersihkan. Kemudian nomor 7 adalah bahan bakar tercemar atau kualitasnya jelek. Otomatis diganti. Di sini bisa saja kondisi daripada tangki bahan bakar kotor atau memang dari kondisi SPBU-nya yang sudah terkontaminasi dengan air, kotoran, dan sejenisnya. Sehingga perlu dilakukan pengecekan, pemeriksaan terhadap kualitas dari bahan bakar. Kemudian permasalahan yang kedua yang umum terjadi yaitu mesin tidak mau hidup. Untuk kemungkinan penyebabnya adalah di sini pompa bahan bakar tidak bekerja dengan baik. Di sini solusinya adalah periksa dan ganti bila perlu. Ini hubungannya yang jelas dengan fuel pump. Kemudian yang kedua, saringan injektor tersumbat. Periksa dan bersihkan. Kemudian yang ketiga, jarum injektor tertahan. Periksa dan ganti bila perlu. Hubungannya dengan penggantian injektor. Apabila diperiksa, dites tidak dapat diperbaiki kembali, maka perlu dilakukan penggantian komponen. Kemudian bahan bakar tercemar atau kualitas jelek, maka perlu adanya penggantian. Kemudian terdapat kebocoran udara masuk, otomatis di sini campuran menjadi miskin. Periksa dan perbaiki bagian-bagian komponen yang bocor. Kemudian untuk permasalahan di sini terjadi ledakan atau misfiring saat melakukan akselerasi. Di sini untuk kemungkinan penyebabnya, yang pertama sistem penyaluran bahan bakar tidak bekerja, solusinya periksa dan perbaiki. Selanjutnya adalah saringan injektor tersumbat, periksa dan ganti bila perlu. Dan yang ketiga adalah sistem pengapian tidak bekerja dengan baik. Solusinya adalah periksa dan perbaiki. Ya, pemeriksaan sistem pengapian harus dilakukan secara urut dan sesuai dengan SOP.